Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang elemen penilaian di dalam akreditasi rumah sakit yang membahas tentang tata naskah. Tata naskah merupakan hal yang sangat penting di dalam akreditasi rumah sakit karena di dalam telusurnya, baik regulasi, dokumen, dan observasi, serta kaidah-kaidah yang lain memerlukan pedoman tata naskah. Nah, untuk tata naskah sendiri secara khusus itu dibahas di MRMIK atau Manajemen Rekamedik dan Informasi Kesehatan. Di dalam MRMIK 3 disebutkan bahwasanya rumah sakit dapat membuat tata naskah untuk memandu cara menyusun dan mengendalikan dokumen. Misalkan tentang kebijakan, prosedur, dan program di rumah sakit. Nah, kebijakan dan prosedur ini bertujuan untuk memberikan acuan yang seragam mengenai fungsi klinis dan fungsi non-klinis di rumah sakit. Tentang kaidahnya atau komponen kuncinya, yang pertama itu adalah peninjauan dan persetujuan semua dokumen oleh pihak yang berwenang sebelum diterbitkan. Jadi ini membahas tentang bagaimana proses membuat tata naskah, mulai dari proses penyusunannya, kemudian proses pengajuan dan penetapan oleh pimpinan rumah sakit. Yang kedua itu adalah tentang proses dan frekuensi peninjauan dokumen, serta persetujuan berkelanjutan. Jadi di dalam tata naskah, setiap dokumen itu ditinjau kembali untuk dilakukan revisi atau diperbarui setiap periode 3 tahun. Jadi periode 3 tahun itu yang kemudian di dalam tata naskah kaidahnya yang disebut dengan revisi. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu pengendalian untuk memastikan bahwa hanya dokumen versi terbaru atau terkini dan relevan yang tersedia. Jadi dokumen rumah sakit kita bagi menjadi dokumen yang berlaku dan dokumen yang sudah kadaluarsa. Jadi dokumen yang usianya sudah 3 tahun itu harus dilakukan perbaharuan sehingga dokumen yang usianya lebih di atas 3 tahun dikategorikan sebagai dokumen yang kadaluarsa. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana mengidentifikasi adanya perubahan di dalam dokumen. Jadi setiap dokumen itu salah satu unsur perubahannya itu adalah yang pertama itu adalah kaidah atau referensi penyusunan dokumen. Referensi penyusunan dokumen itu adalah acuan dan acuan tersebut berupa peraturan perumah sakitan atau referensi-referensi yang terbaru misalkan dari pihak regulator, misalkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di dalam perubahan dari dokumen, indikasi perubahan itu disebutkan dan indikasi perubahan itu harus terlihat di dalam perbaruan dari dokumen akreditasi. Yang kelima itu adalah pemeliharaan identitas dan keterbacaan dokumen. Ini jelas bahwasanya setiap dokumen ada nomor seri berupa pengesahan atau penetapan dari rumah sakit. Ini yang kita sebut dengan identitas. Dan pemeliharaan identitas itu setiap dokumen rumah sakit, dokumen yang asli itu berada di tata usaha atau stariatan rumah sakit dan bisa juga ada di stariatan dari akreditasi rumah sakit. Sedangkan dokumen-dokumen yang lain yang menyebar ke unit kerja itu adalah kopi dari dokumen yang asli. Manakala rumah sakit menggunakan sistem informasi yang berintegrasi dengan dokumen rumah sakit atau kita sebut dengan paperless, maka tetap harus ada dokumen yang sifatnya tertulis dan ada dokumen yang online atau paperless tersebut. Nah, dokumen yang sifatnya tertulis ini tentu ada di stariatan akreditasi atau stariatan rumah sakit atau tata usaha rumah sakit sesuai dengan kebijakan di rumah sakit.
Kemudian yang keenam itu adalah proses pengelolaan dokumen yang berasal dari rumah sakit. Jadi rumah sakit selalu mendapatkan informasi-informasi terkini kaitan dengan pedoman teknis perumahasakitan ataupun regulasi-regulasi dari pihak regulator. Nah, rumah sakit harus memiliki proses bagaimana membuat dokumen eksternal itu bisa tetap terpelihara dan up to date di rumah sakit, dan proses tersebut juga harus juga memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut selalu dapat memperbaharui dokumen-dokumen rumah sakit. Kemudian penyimpanan dokumen lama yang sudah tidak terpakai setidaknya selama waktu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan bahwasannya dokumen tersebut tidak akan disalahgunakan. Jadi ada mekanisme untuk menarik kembali dokumen sehingga tidak ditemukan dokumen yang kadaluarsa di rumah sakit. Dan di dalam mekanisme ini juga mesti dijelaskan bagaimana melakukan pemusnahan dokumen. Dokumen rumah sakit tidak dapat dimusnahkan dengan cara membuang dokumen itu seperti halnya membuang barang-barang yang tidak terpakai di rumah sakit begitu. Jadi proses dokumen rumah sakit ketika kadaluarsa itu harus dilakukan penghancuran. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi dan pelacakan semua dokumen yang beredar. Jadi rumah sakit memiliki daftar dokumen-dokumen yang beredar di rumah sakit. Daftar tersebut bisa dalam bentuk online atau daftar tersebut juga bisa dalam bentuk offline begitu, atau yang kita kenal dengan daftar dokumen yang beredar di rumah sakit itu. Jadi di dalam daftar dokumen yang beredar di rumah sakit misalkan diidentifikasi berdasarkan judul, tanggal terbit, edisi, ataupun tanggal revisi dokumen, jumlah halaman, dan nama orang yang mensahkan penerbitan dan revisi dokumen tersebut. Kemudian dokumen internal rumah sakit ini terdiri dari regulasi dan dokumen pelaksanaan. Ada beberapa tingkat dokumen internal rumah sakit. Pertama, dokumen tingkat pemilik atau korporasi. Dokumen ini adalah dokumen yang disahkan oleh pemilik atau korporasi. Misalkan hospital bylaw, itu adalah dokumen level korporasi karena dia disahkan oleh pemilik. Atau kemudian dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh representasi pemilik. Ini dikategorikan sebagai dokumen pemilik atau korporasi. Yang kedua adalah dokumen tingkat rumah sakit. Dokumen tingkat rumah sakit itu adalah dokumen-dokumen yang mengatur kaidah-kaidah umum perumahsakitan. Misalkan berisi kebijakan umum rumah sakit, kebijakan SDM, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dokumen tingkat unit, baik itu unit klinis ataupun unit klinis, mencakup misalkan kebijakan di tingkat unit tersebut. Yang kedua adalah pedoman pengorganisasian unit tersebut. Yang ketiga adalah pedoman pelayanan atau penyelenggaraan di unit tersebut. Yang keempat adalah standar operasional dan prosedur. Kemudian yang kelima adalah program kerja unit. Jadi di dalam unit itu mesti ada kebijakannya, kemudian pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan, standar prosedur, dan program kerja unit. Kemudian bagaimana proses penilaiannya? Jadi proses penilaiannya dari MRMI 3 adalah rumah sakit menerapkan pengelolaan dokumen. Jadi rumah sakit memiliki bukti telah menerapkan pengelolaan dokumen. Kemudian yang B adalah rumah sakit memiliki dan menerapkan format yang seragam untuk semua dokumen sejenis sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Jadi rumah sakit memiliki bukti telah memiliki dan menerapkan format yang seragam. Jadi dokumen-dokumen di rumah sakit, pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan atau pedoman penyelenggaraan dan prosedur itu seragam di rumah sakit. Nah, keseragaman itu diatur oleh panduan ataupun pedoman tata naskah sesuai dengan kebijakan di rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit telah memiliki dokumen internal. Dokumen internal itu meliputi dokumen level korporasi, level rumah sakit, dan level unit kerja. Jadi demikian tentang elemen penilaian yang mengatur tata naskah di rumah sakit. Nah, elemen penilaian itu
kita temukan di MRM IK yang ketiga. Terima kasih dan semoga bermanfaat.